Oke, sudah bisa dimulai ya? Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Apa kabar? Luar biasa pada malam ini ya, kesempatan kali ini. Jadi kemarin saya sampaikan kepada Ustadz Hendra, udah kita buat aja deh pemanasan, karena kita kan rencana minggu depan ya, minggu depan. Ya, Syekh ya. Minggu depan kita akan mengadakan kelas leadership selama 2 hari. Nah, jadi sebagai sebagai ya Sabtu dan Minggu ini. Sabtu dan Ahad ini ya. Oh, hari ini ya? Wah, lupa saya. Ya. Jadi sebagai pemanasan ya buat teman-teman yang mungkin masih ragu untuk mengikuti acaranya, kira-kira materinya oke nggak, menarik nggak, berpengaruh nggak. Nah, kita ngadakan kelas Zoom dulu. Ini sebenarnya materi pemanasan ya. Saya ambil materi ini dari sebuah buku, tapi sebelumnya saya telah mendapat, saya dulu pernah dapat materi yang akan saya bawakan. Saya mendapatkan di tahun 2016, ketika itu saya mengikuti sebuah pelatihan dari Mark Plus Institute. Nah, ini mau saya jelaskan dulu ya. Saya mendapatkan materi ini dari Mark Plus Institute pertama kali. Ketika saya mendapatkan materi ini, wah, hati saya seperti tercabik-cabik gitu ya. Nah, setelah itu kemudian saya diminta ketika itu kan saya masih sebagai seorang trainer ya di sebuah perusahaan internal, kemudian diminta untuk mengisi materi ini kepada para jajaran manajer. Wah, jujur saja saya tidak berani untuk menyampaikan materi ini dikarenakan saya pribadi masih jauh dari materi ini gitu. Nah, dan sekarang saya memberanikan diri. Kenapa saya memberanikan diri menyampaikan ini? Karena semua ini insya Allah sudah saya aplikasikan, sudah saya praktekkan. Saya menjadi leader di beberapa perusahaan yang saya kelola, seperti di Lebak Emas Group, Marsaringar dan Greens Cafe Balige, kemudian Super Bakso di Siantar, dan beberapa cabang-cabang perusahaan yang akan bakal saya jalankan gitu ya, yang akan kami buka kembali. Jadi materi ini benar-benar dahsyat dan materi ini sudah saya share ke tim saya ya, menjadi leader juga. Nah, dan saat ini saya share, saya bagikan ke khalayak umum. Ketika saya mendapatkan kelas ini, itu saya bayar 1,5 juta teman-teman sekalian. Ya, for your information, kelas ini saya dapatkan 1,5 juta bayarnya ketika mendapatkan materi kelas ini. Pematerinya Pak Husin dari Mark Plus Institute, muridnya dari Pak Hermawan Kertajaya. Dan kali ini saya akan bawakan materi ini dengan versi saya dan sudah saya update ya dengan materi-materi lainnya, dengan data-data yang lainnya. Jadi bisa kita mulai ya teman-teman sekalian ya. Yang bisa mulai boleh dong kasih reaksi jempolnya, khususnya bagi teman-teman yang belum mengaktifkan kameranya. Ya, mungkin lagi di rumah sambil baringan atau lagi kondisi belum memungkinkan, boleh silakan boleh matikan kameranya, tapi untuk memastikan bahwa Anda saat ini aktif, boleh dong kasih virtualnya, jempol virtual seperti ini. Nah, tahu ya, di situ ada reaction, di samping share screen ada partisi yes, mantap banget ya. Nah, ini virtual. Jadi begini, kalau misalnya training online seperti itu. Kalau ada yang mau bertanya silakan angkat tangan seperti ini, raise hand ya. Nah, raise hand seperti ini tepuk tangan, maaf ya, tepuk tangan ya. Bisa angkat tangan nanti. Nah, dan kalau udah angkat tangan jangan lupa turunkan. Nanti kalau nggak turunkan capek, angkat tangan terus-terusan ya. Seperti ini, angkat tangan Anda boleh ya. Kalau misalnya Anda bingung boleh seperti ini. Dan jangan kasih ini ke saya ya, jangan ya, jangan. Nanti disalahartikan teman-teman sekalian ya. Oke. Bisa kita mulai ya teman-teman sekalian ya. Saya akan share screen materi saya. Oke. Oke, maaf sebentar saya ulang lagi. Oke. Oke, ini materinya teman-teman sekalian. Leaders without title. Oke, ini menarik banget materinya kawan-kawan sekalian. Jadi teman-teman, saya panggil teman-teman aja ya, sambil teman-teman ya, rekan-rekan biar sebaya, karena saya juga sebayanya, kita masih muda ya. Nah, jadi kita bicara tentang leaders without title. Leaders ya yang tanpa gelar lah, tanpa jabatan. Jadi tidak pun mesti kita memiliki sebuah jabatan penting di sebuah perusahaan, di sebuah organisasi, ya Anda adalah leader. Anda adalah pemimpin dimanapun Anda berada. Nah, inilah materi yang kita bahas. Jadi ada 7 hal yang harus Anda miliki, ya 7 faktor yang harus Anda miliki agar menjadi seorang leaders.
dimanapun Anda berada. Baik itu mungkin di sekolah, Anda sebagai kepala sekolah, Anda sebagai guru, Anda sebagai administrasi, dimanapun Anda berada, Anda adalah seorang pemimpin. Namun, agar Anda menjadi seorang pemimpin, Anda harus memiliki beberapa sifat ini, beberapa sikap ini. Itu yang kita pelajari, sehingga Anda bisa menjadi seorang future leader, menjadi leader, pemimpin di masa yang akan datang. Ya, nah bersama saya, Coach Suhab, ya orang biasa manggil saya Bang Suhab. Saya merupakan certified dari NLP coach, NLP trainer, certified dari hipnosis dan hipnoterapis, hipnosis yang suruh tidur, ya. Nah seperti itu ya. Itu saya pelajari juga dan tidak ada unsur-unsur kliniknya. Kemudian saya human capital manager di Marsaringar Hotel dan Greens Cafe di Bali Gay. Kemudian juga saya dulu jadi human capital manager juga di sebuah yayasan, di sebuah lembaga pendidikan. Sekarang saya sudah jadi staf ahli, ya, Smart Champion Posi, co-founder Super Bakso, distributor madu. Kemudian saya juga pernah menulis di 3 buku, ya, tapi nulisnya keroyokan, ya. Dan insya Allah kalau tidak ada halangan akhir Desember nanti buku saya keluar yang sendiri, ya. Kemudian ya pengalaman lebih dari 15 tahun sebenarnya di dunia pengembangan diri, rekan-rekan sekalian. Jadi hari ini saya akan berbagi bersama teman-teman sekalian bagaimana sih menjadi leader yang oke, leader yang keren di beberapa hal ini, ya. Jadi sebenarnya mungkin Anda sudah pernah mendapatkan materinya, ya, sebagian besar mungkin sudah pernah mendapatkan materi ini, dan mungkin juga Ustadz Edi Suhairi juga pernah menyampaikan materi ini, ya. Namun saya akan menyampaikan materi dengan versi yang berbeda, ya. Saya akan menyampaikan materi ini dengan versi yang berbeda. Nah, jadi teman-teman sekalian, saya mau nanya nih sebelum kita mulai, kita sharing-sharing dulu, ya. Saya kalau mau bawa materi ini paling suka untuk sharing-sharing, nggak suka satu arah, maunya 2 arah timbal balik. Siapa sih sebenarnya yang disebut dengan leader? Ada yang bisa jawab nggak? Sebenarnya apa sih? Ya, itu Pak Edi Saputra itu angkat tangan, ya. Menjawab atau gimana nih Pak Edi Saputra? Jadi apa sih kepemimpinan itu? Ada yang bisa jawab nggak? Ketika tanya kan, kita kan, oh mau ngapain? Oh saya pemimpin. Kepemimpinan itu apa sih? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Boleh diketik di chat, ya, pertanyaan ini. Apa sih kepemimpinan itu? Apa sih pengertian kepemimpinan? Oke. Silahkan ada yang mau menjawab, boleh kita sharing-sharing. Bisa langsung jawab dengan pakai mikrofon atau lebih diketik juga boleh. Bebas kawan-kawan sekalian. Saya kasih waktu 1 menit untuk diskusi. Apa sih ya dimaksud dengan kepemimpinan? Ya. Ayo, yang nggak, kalau nggak ada yang jawab, nggak saya lanjut nih. Kepemimpinan adalah suatu pemegang putusan. Oke, that's it. Bagus banget, Bang Nanda Putra. Yes, ada lagi? Itu Pak Edi Saputra itu tangannya ngangkat terus tuh. Mungkin bisa diturunkan, ya. Capek nanti selama training tangannya ngangkat terus, ya. Reza Hidayat, kepemimpinan mampu melayani sepenuh hati, mampu melayani sepenuh hati. Wah, keren banget, asik. Lanjut, ada lagi yang lain? Silahkan. Apa sih yang dimaksud dengan kepemimpinan? Kan kita sering sekali bicara tentang leadership, kepemimpinan, tapi kita harus mengetahui dulu artinya apa. Nah, saya selama mempelajari NLP, ya, seorang yang berpengaruh, keren, Bang Fadlan, ya. Saya semenjak belajar NLP selalu sebelum memberikan sebuah penjelasan, menjelaskan dulu pengertiannya apa. Makanya dalam belajar bahasa Arab juga gitu kan, ada pengertian secara bahasa, ada pengertian secara syariat gitu kan. Kalau di kita juga ada pengertian secara bahasa, ada pengertian secara istilah. Nah, jadi artinya kalau kita sendiri sudah memiliki perbedaan pengertian terhadap sebuah kata atau sebuah kejadian, otomatis persepsi kita berbeda dan perilaku kita juga berbeda, teman-teman sekalian. Maka kita dudukkan dulu pengertian, kita samakan dulu, ya, pengertian leadership itu sebenarnya apa. Seseorang yang mampu membuat orang lain mengikutinya. Keren sekali, Mbak Rama Azhari, ya. Oke. Kepemimpinan itu selalu mencari masalah. Wah, Bang Aprof, mencari masalah, mencari masalah bukan membuat masalah, ya. Jadi dia mencari masalah, harus ada masalah dicarinya gitu. Oke, tapi bukan membuat masalah, beda, ya. Oke, mencari masalah maknanya apa? Dia mencari kesalahan, mencari masalah, atau gimana maksudnya nih, ya? Oke, masih rancu tuh, ya. Pak Edi Saputra, orang yang bisa memberi pengaruh pada orang lain. Bagus, keren sekali. Oke, 1 orang lagi. Bisa bantu jawab saya. Bisa bantu saya jawab, ya. Kemudian itu yaitu orang yang menjadi panutan dan motivator. Oh, bagus sekali, keren. Jawabannya benar semua, teman-teman sekalian. Benar semua, tidak ada yang salah, ya. Namun saya mengambil dari beberapa pendapat, ya, yang menurut saya ini yang paling tepat. Ya, ada banyak pendapat tentang kepemimpinan, tapi saya ambil 2 aja.
Yang pertama dari pakar ilmu kepemimpinan, John C. Maxwell. Apa katanya? Kepemimpinan adalah pengaruh. That's it, that's enough. Tidak luar, kurang, tidak lebih, selesai. Jadi kita sadari dulu, kepemimpinan adalah pengaruh. Titik katanya. Udah, nggak kurang, nggak lebih. Artinya, ketika Anda mampu mempengaruhi siapapun, maka Anda adalah pemimpin. Selesai. Terserah dengan cara mempengaruhi dengan cara yang baik atau dengan cara yang buruk. Dengan cara yang positif, membujuk, mempengaruhi, atau dengan cara memaksa. Itu adalah kepemimpinan. Oke, tidak kurang, tidak lebih katanya. Jika Anda mampu mempengaruhi diri Anda untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, Anda adalah pemimpin. Jika Anda mampu mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, maka Anda adalah pemimpin. Oke, Bang Nanda Putra. Saya melihat di sini ada Bang Nanda Putra ya. Bang Nanda Putra, boleh kita sharing-sharing sedikit, Bang Nanda? Ya, Ustaz. Boleh, Bang Nanda. Silakan. Bang Nanda, iya. Bang Nanda, boleh minta tolong Bang Nanda, tangan kanannya diangkat dulu, Bang Nanda. Yes, terima kasih. Silakan turunkan kembali, Bang Nanda. Oke, itu adalah kepemimpinan. Saya mempengaruhi Bang Nanda untuk melakukan sesuatu. Bagaimanapun caranya, yang penting Bang Nanda mengikuti apa yang saya minta. That's it. Sederhana ya kepemimpinannya. Jadi, di rumah tangga, siapa yang sering ditaati? Apakah si suaminya? Apakah si istrinya? Atau mungkin anaknya masih usia 2 tahun? Apapun dimintanya, dikasih. Menunjukkan kepemimpinan berada di tangan mereka. Ya, sesuatu yang mampu mempengaruhi Anda. Oke, itu kepemimpinan ya. Itu yang pertama, kata si John C. Maxwell. Nah, ada kata yang lebih keren lagi. Saya suka yang ini, yang kedua. Nah, kata si John Quincy Adams, Presiden Amerika kelima. Dia katakan, jika perilaku kamu, kegiatan kamu, aktivitas kamu, action kamu mempengaruhi banyak orang untuk bermimpi lebih, belajar lebih, bekerja lebih, dan menjadi lebih, maka Anda adalah pemimpin. Selesai. Jadi seorang pemimpin adalah inspiring, menginspirasi. Kalau pertama tadi kan mempengaruhi, ya. Mempengaruhi itu kan berarti kan ada aktivitas kita berhubungan dengan orang langsung. Mungkin membujuk atau mengancam itu mempengaruhi. Nah, kalau inspiring itu seolah-olah kita nggak ngapa-ngapain, tapi membuat orang akhirnya bermimpi lebih, bekerja lebih, belajar lebih, dan menjadi lebih baik lagi, itu adalah pemimpin. Makanya dalam sebuah buku juga, leadership itu ada 5 level. Level pertama, leadership itu dikarenakan dia menjadi leader itu, memiliki jiwa leadership, dikarenakan jabatan. Ya, dikarenakan jabatan. Dan level tertinggi adalah leadership, ya, itu bagaimana dia itu menjadi inspiring. Sehingga dia pun tiada, tetap nilai-nilai yang dia ajarkan masih dijalankan. Contoh seperti baginda Rasulullah SAW. Sudah 14 abad beliau tiada, namun segala pendidikannya, segala ajarannya masih dijalankan oleh pengikutnya sampai saat ini. Itulah kenapa Nabi Muhammad SAW menjadi orang pertama yang ditulis dalam sebuah buku yang berjudul 100 orang yang berpengaruh di dunia ini. Beliau menempatkan Nabi SAW sebagai orang pertama yang berpengaruh karena dialah the best leader, the great leaders, leadership level 5, di mana beliau walaupun sudah tiada tapi mampu menginspirasi orang lain. Itu leadership level 5, teman-teman sekalian. Nah, ini kata si John Quincy Adams ya. Oke, baik, ada yang bertanya tadi. Izin pertama, kok jika seorang pemimpin adalah sosok yang mempengaruhi, apakah seseorang pemimpin bisa dipengaruhi? Of course. Tentu saja, seorang pemimpin bisa dipengaruhi. Bisa sekali. Bagaimana cara pengaruhinya? Nanti di kelas leadership ya. Di kelas leadership. Bagaimana mempengaruhi seorang pemimpin? Bisa sekali ya. Oke, bisa sekali. Ya, jadi pemimpin itu bukan artinya mampu mempengaruhi orang lain, tapi tidak mampu dipengaruhi orang lain. Itu salah sekali.
dalam mengambil sebuah keputusan, seorang pemimpin itu bisa dipengaruhi oleh banyak faktor. Ya, dalam mengambil keputusan, seorang pemimpin adalah pengambil keputusan, kan gitu ya. Nah, dalam mengambil sebuah keputusan, seorang pemimpin itu juga bisa dipengaruhi oleh banyak faktor. Hanya saja yang membedakan adalah seorang pemimpin ketika dipengaruhi, ketika dipengaruhi, maka dia bisa membedakan apakah pengaruh yang dia dapatkan itu positif atau pengaruh yang dia dapatkan negatif. Makanya dikatakan setiap kamu adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabannya. Maksudnya apa? Anda harus mampu memimpin diri Anda sendiri, mengendalikan diri Anda sendiri. Nanti di slide berikutnya akan saya sampaikan. Sampai sini paham ya teman-teman sekalian ya. Kita cari tentang leadership dulu, pengertian leadership dulu. Oke. Ada yang mau tanyakan atau kita lanjut dulu? Ada? Ya. Oke, terima kasih sama-sama Bang Ngurah Ayu Dian ya. Oke. Ada yang mau tanyakan lagi teman-teman sekalian sebelum saya lanjut? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kalaupun ada pun nanti bisa di komen ya, di komen kita akan jawab satu-satu. Ini panjang nih materinya nih ya. Oke. Good. Kalau di tatap muka kemarin saya satu hari saya materi ini saya dapatkan ya, karena ada form-formnya harus diisi. Oke, karena ini bentuknya kita hanya pemanasan dan free, jadi kita kita ngobrol-ngobrol aja. Kalau misalnya di trainingnya ada form yang harus diisi, di assessment dirilah sejauh mana tipe kepemimpinan kita. Nah, jadi ini ada quiz nih, ada quiz. Coba Anda perhatikan, ada pertanyaan di sini, ya. Siapakah di antara pemain bola di sini yang memiliki kemampuan leadership yang paling baik? Di situ ada David Beckham, ada Ronaldinho, ada Roberto Carlos, ada Francisco Totti. A. David Beckham, B. Ronaldinho, C. Roberto Carlos, D. Francisco Totti. Menurut Anda, ya, kalau Anda lihat mereka 4 orang ini, kira-kira siapa di antara pemain bola ini yang memiliki kemampuan leadership yang baik? Sekalipun Anda nggak kenal, Anda lihat aja kira-kira dari gaya mereka siapa yang memiliki leadership paling bagus. Oke, silakan boleh dijawab di chat. Ya, Totti. Oke, bagus. Lagi. Oke, Totti ya. Ini mantan ini pada suka main bola semua nih ya. Oke, sekalipun Anda mungkin nggak paham, nggak kenal siapa mereka, coba kira-kira tebak aja deh gitu. Ini survei nih. Roberto Carlos, bagus sekali. Ada lagi? Habis? Ronaldinho ya. Oke. Habis ya? David apa ini? David Sirait, teman saya tuh ya. David Beckham ya. Oke. Beckham, oke. Sip, habis ya? Oke, good. Ini penelitian ya, ini adalah survei yang dilakukan oleh Mark+ Institute kawan-kawan sekalian. Jadi ini bukan saya yang buat ya, tapi mereka sendiri bersurvei untuk memperketahui kira-kira banyak milih yang mana. Akhirnya ya jawabannya bervariasi. Mereka mensurvei laki-laki dengan perempuan di antara 4 ini, siapa yang paling berpengaruh, dan hasilnya ternyata sebagian besar perempuan 70% lebih memilih David Beckham. Ya. Dan sebagian besar laki-laki 70% memilih Francesco Totti. Namun ada kesamaan. Alasan memilih Beckham dengan memilih Totti. Kira-kira apa kawan-kawan sekalian? Ada yang tahu nggak? Karena ganteng tuh kalau yang perempuan ya coach saya. Bisa jadi ya, benar sekali Bang Azari. Ya. Tapi saya ingatkan ganteng jelek itu relatif ya. Jadi bagi Anda yang berwajah jelek jangan sakit hati gitu ya, oke ya. Terlihat rahangnya. Kenapa rahangnya Bang Imam Ahmad? Ya, tukang gigit gitu ya. Ada lagi yang lain silakan. Totti mampu mengatur tim ya. Tapi dari penampilannya nih. Nah, kesamaannya. Ternyata kesamaannya adalah para responden ya. Para responden itu melihat penampilan. Iya, penampilan kawan-kawan sekalian. Ya, ternyata penampilan itu sangat berpengaruh dalam menjadi seorang leader. Seperti itu. Paham ya kira-kira ya? Oke, sebentar ya. Sebentar. 30 detik saya mau angkat telepon. Mohon maaf ya. Halo, Coach. Salam, Coach. Masya Allah. Siap, Coach. Bentar. Coach. Regular aja. Coach, bentar. Coach lagi ngisi Zoom, Coach. Oke ya. Maaf, Coach ya. Maaf, Coach.
Oke, so, oke, good. Iya, juga boleh coach, bebas. Nah, ya coach ya. Ya. Maaf ya, mohon maaf ya. Tadi coach saya, guru saya telepon, jadi nggak bisa saya tolak. Ya, adab ya, adab. Ada beberapa orang yang nggak bisa saya tolak untuk ketika menelepon di kondisi apapun. Oke, baik, selanjut ya teman-teman sekalian ya. Dan ternyata akhirnya apa? Diketahui di kesimpulan bahwa ternyata physicality itu sangat berpengaruh untuk menjadi seorang pemimpin. Oke, maka yang pertama sekali yang Anda harus miliki ya, ketika Anda ingin menjadi leaders without title, menjadi seorang pemimpin di antara banyak orang walaupun Anda bukan memangku jabatan, yang pertama adalah physicality dulu. Nah, physicality itu apa, kawan-kawan sekalian? Physicality itu fisik ya, fisik. Fisik itu ada dua, stable feature dan changeable feature. Stable feature adalah fisik yang nggak bisa dirubah, teman-teman sekalian. Yang emang udah nggak bisa dirubah lagi. Contoh misalnya kulitnya hitam, habis itu hidungnya pesek, matanya juling, giginya misalnya agak boneng gitu ya. Itu nggak bisa dirubah. Dan itu jangan jangan Anda minder dengan kondisi-kondisi seperti itu. Ya, kulitnya hitam, rambutnya misalnya botak. No, itu nggak masalah itu. Nah, yang masalah adalah changeable feature. Ya, changeable feature itu adalah physicality Anda yang bisa Anda rubah. Misalnya cara berpakaian. Oke. Posisi tubuh, kebugaran, kebersihan itu yang bisa kita rubah, yang bisa kita perbaiki. Coba deh, ketika saya tanya misalnya sama teman-teman, tegap, kata-kata tegap itu mencerminkan apa? Mencerminkan six pack atau mencerminkan dada yang bidang dan tangan yang agak berisi lah, berotot kekar. Bagian atas kan, kawan-kawan sekalian kan? Nah, jadi iya, pede, iya tegap, gagah gitu. Tegap itu bisa selaras dengan gagah. Makanya teman-teman sekalian ketika pakaian itu perhatikan cara pakaian kita. Ini karena malam ya, kemudian saya juga santai aja. Oke, tapi kalau bisa setiap saya kali mengisi materi, ngisi training, wah saya outfitnya benar-benar harus membuat saya pede, ya, membuat saya pede. Nah, kenapa? Karena cara berpakaian sangat berpengaruh terhadap kepercayaan diri kita, teman-teman sekalian. Misalnya pakaian terlalu gembor, pakaian kemudian sudah disetrika, menghasilkan bau gitu kan. Nah, ini berpengaruh. Maka pastikan yang pertama sekali, cara berpakaian kita. Jelek, ganteng, cantik, itu relatif. Namun, good looking, itu bisa diatur. Berpenampilan baik, enak dipandang, teman-teman sekalian. Cara berpakaian. Kemudian postur tubuh. Kalau di kelas tatap muka, saya akan ajarkan gimana cara berpakaian dan bagaimana posisi tubuh. Posisi gestur Anda. Nanti saya kasih tips lah beberapa di sini. Tapi khususnya untuk posisi tubuh itu sangat diperhatikan. Cara berdiri, oke? Cara posisi tangan kita seperti apa, ekspresi wajah seperti apa, cara salaman seperti apa, itu diajarkan manner. Makanya ada sebuah pelatihan khusus manner, how to be a great leader. Yang diajarkan apa? Mannernya. Ya, cara ininya, cara beraktivitasnya. Bukan ke teorinya, tapi lebih kepada di hard skill-nya. Ketika berbicara dengan lawan bicara, bagaimana posisi duduk kita, gerakan senyuman kita, ketika mendapat informasi bagaimana respon tubuh kita, itu diajarkan teman-teman sekalian. Dan saya punya teman yang seperti itu. Ya, ketika dia memutuskan untuk menjadi seorang trainer internasional, dia di coaching, yang pertama diajarkan seperti itu. Posisi berdiri, pakaiannya, kemudian menjaga kebugaran, wajib olahraga minimal seminggu 3 kali, itu ada prosesnya teman-teman sekalian. Termasuk posisi berdiri gitu ya. Nah, karena ini kelasnya online, saya nggak bisa mengajarkan secara langsung. Tapi ketika tatap muka, itu satu-satu saya suruh berdiri tuh. Saya rapikan bagaimana posisi tubuhnya. Bahkan saya fotokan, saya tunjukkan, inilah posisi tubuh Anda. Terlalu nyerong ke kanan, terlalu nyerong ke kiri, terlalu condong ke depan, terlalu membungkuk, itu berpengaruh rekan-rekan sekalian. Bukankah Rasulullah dia berdiri tegap, jalannya cepat, Rasulullah sangat memperhatikan penampilannya. Rasulullah tuh sangat bugar, tubuhnya tuh kekar, rambutnya itu berminyak. Itu leader. Sehingga siapapun bertemu dengan Rasulullah SAW, mereka tahu, wah ini ternyata pemimpinnya. Kalau kami biasanya untuk menunjukkan, mengetahui siapa kira-kira yang layak jadi leader, kami sering tuh makan di sebuah rumah makan, di sebuah resto atau kafe gitu ya. Kemudian panggil waitersnya, Kak, bill-nya Kak. Lihat aja nanti kira-kira bill-nya dikasih ke siapa.
Siapa dikasih menunjukkan Anda leader. Kenapa? Karena dia melihat mana kira-kira yang tajir ya, mana kira-kira pemimpin orang ini ya, mana bosnya ya. Dia pasti akan ngasih ke bosnya. Saya ingat banget suatu ketika ke sebuah hotel, pulang dari check out dari hotel, ketika saya mau check out antar kunci, ketemu sama seorang pimpinan perusahaan, ya, waskita kalau nggak salah tuh, waskita atau apa saya lupa ya, pokoknya apa bagian-bagian konstruksi. Dia bertemu, oh bapak manajer hotelnya katanya. Wah terkejut saya. Saya mau lihat tempatnya nih Pak, gimana kira-kira Pak tempat untuk outbound-nya. Saya katakan Pak, saya tamu di sini Pak. Ya. Kemudian resepsionis bilang, Pak, iya Pak, itu manajernya. Oh maaf ya salah katanya. Wah saya sudah dianggap manajer teman-teman sekalian. Padahal ketika itu saya hanya pakai kaos, celananya celana gantung gitu ya kan, bawa tas biasa. Tapi mereka menganggap kenapa? Karena jalan saya tegas, menunjukkan sebagai seorang leader. Itu physicality teman-teman sekalian. Anda harus miliki itu, harus di-create teman-teman sekalian ya. Cara berpakaian, posisi tubuh, kebugaran tubuh, termasuk kebersihan. Rambut diminyakin ya, pembersih wajah, kemudian kuku juga, ya kaos kaki yang udah berapa hari nggak diganti itu sangat-sangat diperhatikan teman-teman sekalian, ya physicality ya. Nah, ada 3 hal yang harus kita perhatikan dalam physicality, ya. Ada 3 hal. Yang pertama aspek visual, kedua auditory, yang ketiga kinestetik. Visual itu apa yang terlihat oleh orang lain. Itu di penampilan ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sepatu termasuk gitu ya. Kemudian celana kita kalau bisa jangan ada yang bolong-bolong, baju kita jangan lusuh. Auditory, hal-hal terdengar oleh orang lain. Kinestetik, hal-hal tercium ya. Contoh misalnya visual itu ketika duduk, saya ajarkan sedikit ya. Ada ini ada video ya, di sini nggak bisa nyala karena saya pakai live ya. Di sini intinya begini deh, dia menceritakan power of a good outfit ya. Jadi penelitian dia mengatakan bahwa ternyata baju kita itu bisa mempengaruhi kepercayaan diri kita, teman-teman sekalian. Ya, baju kita bisa mempengaruhi kepercayaan diri kita. Di mana ada sebuah penelitian dikumpulkan beberapa orang, yang satu dikasih pakai baju dokter, satu baju biasa, kemudian brand test, akhirnya yang baju dokter ini lebih bagus. Kemudian yang kedua sama-sama dikasih baju, cuma satu dibilang ini baju pelukis, yang kedua ini dibilang baju dokter. Brand test hasilnya yang baju dokter juga menang. Karena dengan mengenakan pakaian itu mereka lebih pede, rekan-rekan sekalian. Oke, jadi benar-benar outfit itu diperhatikan. Tidak mesti mewah, tidak mesti mahal, ya tidak mesti mahal. Yang penting berkelas, kelihatan berkelas karena visual yang dilihat, teman-teman sekalian ya. Nah, ini saya ajarkan contoh misalnya beberapa gerakan visual yang membuat orang itu merasa wah ini jelas nih jelas nih leadernya. Ya, ada beberapa contoh gerakan tangan seperti ini, ya kan. Kemudian posisi EO ketika Anda duduk, Anda boleh selonjorkan kaki, kemudian begini tangan Anda. Ya, bagaimana? Sepertinya ini menunjukkan Anda berada di atas. Atau posisi klasik, ya kan, Anda boleh kaki terbuka. Jadi gimana? Tangan berkaca atau tangan begini, ya. Tapi ekspresi diperhatikan. Makanya lebih asik kalau kita belajar secara tatap muka. Atau pose performance ketika datang, ya. Oke, terima kasih. Salam. Nah, salam pun diajarkan tegas. Bukan Pak, silakan Pak, monggo Pak. Itu menunjukkan Anda rendah. Apalagi misalnya mungkin bertemu dengan para pejabat, para kepala dinas, ya Pak, begitu kan? Nah, menunjukkan ketidakpercayaan diri teman-teman sekalian. Justru ketika Anda sebagai seorang leader, Anda tunjukkan kegagahan Anda. Ya, mohon maaf belum bisa kita praktekkan di online ya. Nanti kalau Anda join, nanti bergabung di kelasnya yang akan diadakan hari Sabtu dan Ahad nanti, kelas leadership, ini akan saya bongkar semua, saya akan ajarkan semua rekan-rekan sekalian. Ini masih pemanasan aja ya. Dan materi ini juga nanti nggak akan keluar lagi, tidak akan keluar lagi di kelas nanti. Ya, bahkan lebih dalam lagi ya, di kelas 2 hari akan lebih dalam lagi. Kita sekalian ada teori, kita ada prakteknya. Ini hanya pemanasan aja. Oke, itu di kelas yang akan diadakan tanggal berapa, Syekh? Tanggal 9 dan 10 ya. Sabtu Ahad tanggal 9 dan 10. Kalau tidak salah berapa biayanya? Cuma 800.000 ya. 800.000 ya. Sementara saya dapat kelas ini bisa sampai 1,5 juta. Yang ini aja nih. Yang ini saja itu saya ikuti kemarin 1,5. Sementara 2 hari Anda dapatkan, di sana nanti Anda akan ada materi mindset dulu, mindset bagaimana merubah mindset, bagaimana merubah perilaku, kemudian bagaimana manajer, bagaimana layaknya leader itu seperti apa, bagaimana bisa membangun tim,
mulai dari Anda rekrutmen sampai evaluasi timnya, kemudian bagaimana Anda memahami karakter mereka, membaca hasil tes DISC, oke, bagaimana Anda bisa mempengaruhi dengan kata-kata, bagaimana Anda bisa mengcoaching tim Anda, ya, menasehati tanpa terasa menasehati, oke, memerintah tanpa terasa memerintah, gitu. Ada tekniknya, itu akan saya ajarkan di kelas selama 2 hari itu. 800.000, 12.000 ya, Syekh ya? Syekhnya mana nih? Hilang hostnya ya. Oke. Iya, Ya, berapa harganya? 800.000. 800.000 teman-teman sekalian ya. Saya kalau buka kelas ya, kelas terakhir saya buka kelas itu kelas TFT 3 hari itu peserta bayar 5 juta teman-teman sekalian. Mohon maaf ya. Ya, saya bukan membandingkan 5 juta selama 3 hari. Kalau 2 hari saya bisa bikin kelas minimal 2 juta harganya. Dan ini Anda hanya cukup bayar 800.000. Ya, hitung-hitung dakwah gitu ya. Karena memang kegiatan ini bisa dikhususkan untuk para pemilik yayasan atau sekolah gitu ya, Syekh ya. Kepala sekolah leader di Ya, leader sekolah gitu ya. Jadi ya sudah, nggak apa-apa, kita bantu-bantulah gitu. Kita bantu-bantu ya. Itu karena biaya hotel sih. Jadi biar kita dapat kenapa? Karena environmental, ruangan, situasi, kondisi itu berpengaruh terhadap bagaimana cara kita menerima informasi. Kawan-kawan sekalian. Makanya kenapa kita adakan di hotel? Wah, mewah sekali, mewah banget di hotel. Bukan. Ini tujuannya buat Anda merasa lebih nyaman, lebih mudah menerima informasi. Itu saja sih. Gitu ya, kawan-kawan sekalian ya. Ini beberapa. Oke, kita lanjut ya. Sip. Nah, kemudian aspek auditori. Nah, auditornya juga penting. Ada kadang seorang leader kalau ngomong pelan kali. Ya, jadi saya pengennya udahlah pelan, cempreng suaranya, terus kemudian datar, itu nggak menaikkan wibawa gitu kan sekalian. Makanya aspek auditori ini diperhatikan gitu. Dan nanti di kelasnya tatap muka nanti ini kita pelajari bagaimana cara menggunakan intonasi, membesar kapan kita harus kuat suaranya, namun kapan juga kita harus pelan. Mengatur power suara kita, ya, meninggikan suara kita, namun juga merendahkan suara kita. Tempo, artikulasi, kata itu dipelajari teman-teman sekalian. Maka coba Anda perhatikan di antara seluruh presiden kita, dari mulai Soekarno, Soeharto, kemudian Megawati, kemudian B.J. Habibie, maaf ya, kemudian Megawati, Gus Dur ya, maaf lagi lupa saya. Gus Dur, Megawati, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY hingga Pak Jokowi. Coba kira-kira dari semua itu siapa yang memang benar-benar pure real gaya kepemimpinannya? Dari sisi intonasi, Soekarno tegas dia kan? Tegas. SBY tertata. Jadi apa? Negara luar pun segan rekan-rekan sekalian. Just only auditori. Hanya karena auditori. Seperti itu. Saya. Jadi kita akan belajar nih gimana cara merubah. Pak, suara saya cempreng. Suara saya aslinya cempreng loh teman-teman sekalian. Suara saya aslinya cempreng. Tapi saya bisa rubah vokalnya. Saya seringkali ketika berbicara terbelit-belit, tapi saya bisa perbaiki artikulasi saya. Gitu. Artinya apa? Semua bisa diperbaiki. Tinggal tahu caranya dan dipraktekkan berulang-ulang. Seperti itu. Bisa ya, kawan-kawan sekalian ya. Ini akan kita pelajari nanti. Oke. Di kelasnya public speaking. Jadi di leadership itu nanti akan dipelajari basic public speaking. Oke. Public speaking itu ada 3 hal yang dipelajari, yang 3 hal yang harus dikuasai. Bagaimana membuka, bagaimana menyampaikan, bagaimana pembukaannya, dan menghadirkan why, kenapa harus mendengarkan penjelasan saya. Kemudian bagaimana menggunakan teknik 3V, verb, vokal, visual. Nah, yang ketiga bagaimana membuat penutup yang mengesankan. 3 hal ini akan saya ajarkan kepada Anda di kelas leadership nanti. Makanya saya katakan kalau misalnya dengan harga 800.000 itu sebenarnya terlalu murah sekali ya, murah sekali kawan-kawan sekalian. Oke, jadi sayang sekali ketika Anda tidak memutuskan untuk mengikuti kelas tersebut. Ini akan saya ajarkan, ini akan kita praktekkan. Sejatinya saya cempreng. Bahkan kalau ketawa, suara saya jelek banget, tapi bisa saya rubah ketawa saya jadi ketawa berwibawa. Seperti itu dia rekan-rekan sekalian ya. Physicality, auditory aspect. Yang ketiga adalah kinestetik. Kinestetik ini ya bau badan, selesai. Ya, jadi seorang leader harus memperhatikan bau badannya. Oke, memperhatikan bau badan. Bau itu ada 2. Yang pertama bau pakaian,
Yang kedua, bau badan. Bau pakaian tuh biasa karena apa? Karena kena keringat, bekas dipakai lagi, udah dipakai, besok dipakai lagi, pasti apek. Yang kedua, karena belum terlalu kering. Udah kering, kena hujan, kering lagi. Bener ya? Disetrika pula, ya kan? Nah, itu dia bau, menghasilkan bau. Termasuk kaos kaki, ya, basah, lembab, itu bau. Yang kedua, badan. Badan ini biasanya dua juga. Yang pertama, bau mulut. Yang kedua, bau, ya ketiak lah ya, bau keringat. Bau mulut ini penyebabnya karena dua juga. Bisa karena ada bakteri di rongga mulut, gara-gara ada bekas makanan, ya, jigong, gitu ya kan. Nah, atau gigi busuk. Nah, oke, atau memang kotoran. Nah, caranya tinggal sikat gigi, tinggal makan permen, atau mau pakai obat kumur. Nah, namun yang kedua ini penyebab bau mulut itu adalah gara-gara asam lambung. Nah, cirinya adalah Anda jarang minum, mulut pahit, pasti bau. Itu harus disadari dulu. Nah, seorang leader harus membuat nyaman anggotanya, makanya bau ini sangat berpengaruh. Bukankah Rasulullah wangi sekali, sehingga para sahabat itu sengaja ketika beliau berkeringat, diambil keringatnya. Bukankah Rasulullah sangat senang menerima hadiah parfum? Rasulullah sangat menjaga kinestetik beliau, rekan-rekan sekalian. Lalu kenapa kita yang mengaku pengikut Rasulullah menganggap hal ini sepele? Padahal ternyata dunia barat sudah mengakui salah satu cara agar kita menjadi leaders ya adalah menjaga bau kita, kawan-kawan sekalian. Nggak main-main dengan bau badan ini. Ya, nggak nyaman kita, benar kan? Maka pastikan. Nah, untuk menghilangkan bau badan ada dua cara. Nah, dua cara ya kan. Pertama pakai parfum. Parfum itu dua tadi. Satu untuk baju, satu untuk badan. Oke, yang kedua apa? Pakai parfum, ya mandi untuk bersih. Makanya pastikan Anda kepala sekolah atau bidang-bidang atau Anda lah leader gitu kan. Di kantor Anda tuh kan ada kamar mandi kan. Kalau seandainya Anda tahu Anda gerah, silahkan mandi saja. Makanya bawa perlengkapan. Saya sendiri kemana-mana, kalau misalnya saya pakai tas, di tas saya selalu saya siapkan itu minimal saya bawa pembersih wajah. Nah, saya bawa pembersih wajah. Saya bawa pembersih wajah, saya bawa parfum, ya. Saya bawa sisir, saya bawa minyak rambut ini karena baru saya keluarkan ini. Teman-teman sekalian, itu saya redikan. Ya. Saya selalu ada di mobil saya, maaf, selalu ada pakaian ganti. Saat dalaman-dalamannya ada. Kenapa? Saya harus bersiap-siap jika terjadi sesuatu dari saya, karena saya sering tampil di depan. Oke? Saya sih sambil depan, makanya saya sudah siapkan itu. Bagaimana agar orang terus nyaman dengan saya. Jadi ketika kita sebagai seorang leader tahu bahwa kita nih, apalagi di Medan nih beberapa hari ini panas banget gitu ya, keringat gitu. Ya ganti baju aja, nggak apa-apa. Pakai parfum badan, kolon, ya kan? Pakai deodoran, wajah tuh dibersihkan terus gitu, pakai pembersih wajah. Nggak salah kok. Allah suka dengan yang indah-indah kan? Allah suka dengan yang indah. Jadi ya, fisik ini penting bagi kita. Bagaimana agar bisa berpengaruh. Kenapa? 55%, 55-60% orang di dunia itu tipe visual. Jadi melihat sesuatu jadi membuat keputusan itu berdasarkan visualnya. Betapa banyak orang yang tertipu dengan penampilan, benar nggak? Contoh dukun berkedok ustadz. Ini ustadz yang ngomong nih, harus mandi dengan air 7 rupa, dijampi-jampi. Ini kata ustadz katanya. Padahal dukun kan? Tapi ustadz pakai lobe dia, pakai sorban dia, pakai jubah dia, bawa tembak-tembakan, gitu ya kan? Percaya orang. Gara-gara apa? Gara-gara penampilan rekan-rekan sekalian. Paham ya rekan-rekan ya? Oke, jadi penampilan ini penting sekali untuk menjadi seorang leader. Gimana? Lanjut? Lanjut? Baru 1 loh, masih ada 6 lagi. Udah jam 9 lewat. Kalau nggak lanjut, kita lanjutkan di kelas tatap muka ya. Masih tahan ya? Masih tahan ya? Gimana sih? Lanjut sih? Baru satu bab nih sih, masih ada 6 bab lagi. Lanjut sih semampunya sih.
Makin lama makin panas ya, makin tercabik-cabik ya, tercabik-cabik ya. Oke. Kalau saya dapat materi kemarin tercabik-cabik, oh, iya ya. Jadi sebenarnya kalau saya pengen tuh memajang foto saya yang dulu dengan yang sekarang ya di depan umum, itu jauh beda ya. Justru dibandingkan dengan tahun 2016 dengan 2021, saya lebih gemuk yang sekarang. Tapi terlihat lebih gagah dibandingkan dengan yang dulu, yang badan turun, lemes gitu, wajah kusam ya, nggak memperhatikan penampilan, dibandingkan dengan yang sekarang, berdiri tegak, walau perut agak maju ke depan gitu ya. Nah, kenapa? Karena PD itu penting, penampilan itu penting. Lanjut ya, kawan-kawan sekalian ya, kita lanjut. Karena banyak yang minta lanjut, maka kita lanjut. Ya, 10 orang lagi, saya tunggu apakah muncul api di mulut saya gitu ya. Oke. Oke. Kita lanjut kawan-kawan sekalian, yang kedua intelektualitas. Ya kita singkat, kita percepat aja ya. Nanti kalau misalnya mau materi lebih dalamnya lagi itu di kelas tatap muka kawan-kawan sekalian. Intelektualitas. Jadi kawan-kawan sekalian, kalau di tatap muka saya ada kuis-kuisnya nih ya, kuis-kuisnya. Jadi seorang leader juga harus punya intelektualitas yang tinggi. Jangan nampak kali, maaf ya, jangan nampak kali tell me-nya, telat mikir ya. Tell me-nya, hah? Gimana? Oh, hah? Gimana? Oh, gitu ya. Banyak hah? Kok gitu ya. Banyak tell me-nya gitu. Kenapa? Anda sebagai seorang leader harus memiliki intelektualitas. Ini sudah pasti. Ini biasa. Kalau ini saya yakin para leader memiliki ini. Tapi untuk teman-teman baru yang bakal menjadi seorang leader, maksud saya seperti itu, saya bukan menggurui ya. Saya tidak ada maksud menggurui. Maksudnya bagi teman-teman yang bakal menjadi pemimpin nantinya atau belajar menjadi pemimpin harus mengasah intelektualitas. Saya yakin dan percaya Anda di sini sebagai seorang pemimpin dikarenakan intelektualitas. Yakin kali saya. Oke, Anda memiliki intelektualitas lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. IQ-nya ya, IQ. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa menjaga intelektualitas? Ada 3 hal. Kemampuan harus dimiliki. Yang pertama logical thinking, kedua creative thinking, ketiga practical thinking. Logical thinking adalah berpikir secara logis. Kemampuan Anda berpikir secara logis dan sistematis. Jadi, ketika menjelaskan sesuatu, orang ya, ada 2 tipe orang. Yang pertama optional, yang kedua prosedural. Dan ini akan saya ajarkan juga nanti di kelas leadership. Bagaimana mengetahui perilaku seseorang dan bagaimana cara mempengaruhinya ya dengan menggunakan ilmu meta model dalam NLP, studi NLP. NLP itulah cara bagaimana kita mengelola pikiran kita sehingga mampu mengelola perasaan kita sehingga kita berperilaku sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, bagaimana cara merubah perilaku itu belajar di NLP. Belajar bagaimana merubah diri kita dengan kata-kata itu di NLP dipelajari. Bagaimana cara kita mengelola pikiran kita dan perasaan kita itu NLP teman-teman sekalian. Nah, di NLP dijelaskan ada 2 perilaku orang. Namanya pertama adalah opsional, yang kedua prosedural. Ya, opsional adalah orang yang tidak suka mengikuti aturan. Bahkan cenderung suka buat aturan Oke, nggak apa-apa. Berarti ke saya nih recordnya. Terpotong tadi berarti ya? Oke, terpotong. Oke, nggak apa-apa, nanti kita gabungkan aja nanti ya. Udah lanjut. Hah? Udah Udah ya? lanjut di sini. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Oke, baik kita lanjut. Nah, jadi kemudian kawan-kawan sekalian, oke, logical thinking itu jadi kemampuan Anda berpikir logis dan sistematis. Ada caranya untuk belajar agar sistematis. Oke. Nah, kemudian kreatif, kemampuan untuk kreatif. Jadi teman-teman sekalian, setiap manusia itu sudah diilhami 3 jenis apa 3. Jadi otak itu ada 3 bagian ya, 3 bagian ya. Jadi otak itu dalam sebuah penelitian saya lupa nama teori apa? Saya lupa. Brion test atau apa? Saya lupa, maaf ya. Jadi nggak ingat saya. Ada sebuah teori ya, otak itu dibagi 3. Mungkin sudah pernah mendengar ya. Yang pertama namanya
otak reptil. Nah, otak reptil ini adalah otak yang pikirannya sekarang, ya, saat ini juga. Ya, dia tidak bisa memikirkan masa depan, tidak bisa memikirkan masa lalu. Yang kedua, mamalia. Mamalia ini otak yang memikirkan masa lalu, emosi dan masa lalu. Nah, neokorteks adalah otak yang terus berkembang namanya. Dia yang memikirkan masa depan. Oke. Nah, jadi setiap orang sebenarnya kreatif. Karena setiap orang diilhami otak neokorteks. Kalau otak reptil itu di tengah, batang tengah ya, di tengah batang otak di tengah ya. Kalau mamalia di belakang. Makanya kalau ada orang yang terbentur bagian belakang, dia bisa geger otak. Bisa amnesia, hilang ingatan ya. Kenapa? Karena memori banyak di belakang. Makanya di belakang ini nggak boleh terbentur. Ya, masa lalu. Nah, neokorteks di bagian depan. Di bagian depan, teman-teman sekalian. Nah, neokorteks inilah yang menciptakan hal-hal yang sifatnya kreatif. Jadi setiap manusia itu bisa kreatif. Lalu kenapa kadang-kadang payah memikirkan ide-ide, jarang dilatih, itu saja. Makanya mulailah belajar untuk dilatih bagaimana kita bisa menciptakan ide-ide. Nanti di kelas di kelas tatap muka nanti, leadership nanti akan saya ajarkan gimana cara belajar logical thinking, creative thinking, dan practical thinking. Nah, practical thinking adalah kemampuan berpikir sesuai dengan konteks yang ada saat ini. Nah, Triune Brain, yes, tepat sekali. Maaf ya, Kak Dian Siha. Ya, Kak Siha ya. Ini Kak Siha ya maksudnya. Oke, ya Triune Brain ya, saya maaf lupa. Ya, Triune Brain. Ya, itu namanya teorinya, Triune Brain, otak dibagi 3. Ya, saya nggak tahu apakah teman-teman dapat bagian apa enggak gitu. Tapi enggak, semua dapat bagian. 3. Limbik ya, limbik itu mamalia ya, limbik itu mamalia ya. Jadi ada dia kenapa namanya struktur otaknya ada juga di kita, makanya bentuk otak kita sama seperti otak sapi kan. Nah, kemudian ada yang namanya neokorteks. Neokorteks ini tidak dimiliki oleh hewan-hewan tersebut. Nah, itu disebut dengan akal ya. Oke. Jadi kalau misalnya saya tanya nih sama teman-teman sekalian, apa sih goal Anda 3 tahun yang akan datang? Saya tanya lagi misalnya kayak Siha tadi, Kak Siha ya, Kak Dian Siha ya. Kira-kira 3 tahun yang akan datang, diri Anda sudah menjadi orang yang seperti apa? Tuh. Kak Siha tadi yang bantu jawab saya tadi ya. Kak Siha, kalau saya tanyakan pada Anda, kira-kira 3 tahun lagi Anda sudah memandang diri Anda sudah melihat diri Anda menjadi Siha yang seperti apa? Ketika saat ini Anda juga sedang membayangkannya, sedang memikirkannya, disitulah otak neokorteks Anda bekerja. Ya. Oke, contoh misal tadi Mbak Siti yang baru menjawab tadi. Mbak Siti, tahun lalu, tepatnya bulan Oktober tahun lalu, apa sih pengalaman luar biasa yang pernah Mbak Siti ingat tahun lalu di Oktober? Nah, ketika Mbak mulai mengingat masa lalu, mamalia Mbak yang sedang bekerja. Gitulah dia kurang lebih, kawan-kawan sekalian ya. Oke, good. Kita lanjut ya. Nah, ini nggak kita bahas panjang-panjang lah ya, waktunya sangat terbatas. Oke, sekarang saya quiz lagi nih. Di sini ada Iron Man, ada Robocop, ada Terminator. Menurut Anda, siapakah di antara robot-robot jagoan di atas ini yang lebih Anda sukai sebagai pemimpin perusahaan atau organisasi Anda? Boleh jawab dong? A. Iron Man, B. Robocop, C. Terminator, D. Sama itu. Iron Man, iya. Ada lagi yang lain? Iron Man, Terminator. Ada juga yang jawab Terminator ya. Oke, mantap ya. Tadi saya ngisi di sebuah sekolah, ada juga yang jawab Terminator. Oke, Iron Man, nggak ada yang Robocop ya? Sama aja, ya, gitu ya, sama aja. Oke. Baik. Kenapa Anda pilih kebanyakan? Ya, banyak orang milih Iron Man. Kenapa Iron Man? Kalian tahu nggak? Dan ternyata ini juga hasil survei dari Marcos Institute ya. Dan ternyata orang milih Iron Man. Kenapa? Lebih manusiawi. Yang kedua, memang dia manusia, yang lainnya robot. Kalau robot tuh kaku. Dan kemudian si Iron Man ini, tokohnya, ya dia pinter, humoris, menyenangkan. Jadi, hal ketiga yang wajib Anda miliki sebagai seorang leader adalah emotionality. Itu dia maksudnya, teman-teman sekalian. Ya, emosional. Anda harus
miliki kemampuan emotionality. Apa saja? Ada 3, teman-teman sekalian. Ya, emotionality. 3 hal yang harus Anda miliki. Yang saya akui di lapangan jarang sekali orang memiliki hal ini. Mudah-mudahan dari 38 peserta Anda memiliki ini. Yang pertama, recognition of emotion, kemampuan mengenali kondisi emosi diri sendiri. Ayo, ini sering banget nih kita nggak kondisi emosi kita. Tiba-tiba bisa marah meledak, tiba-tiba bisa happy banget. Mengenali kondisi emosi artinya adalah saya sadar emosi saya seperti ini, dan jika mendapati kondisi seperti ini, emosi saya bisa berubah. Inilah orang-orang yang mampu mengendalikan emosi. Emosi itu bukan marah ya. Emosi itulah ekspresi perasaan ya. Emosi itulah ekspresi perasaan. Apakah itu mood-moodan ya bisa ya. Apakah itu marah, sedih, bahagia, ceria, tenang, itu emosi. Oke. Ciri orang yang bisa mengenali kondisi emosinya adalah begini. Saya akan marah jika saya melihat pekerjaan ini belum selesai. Dan ketika pekerjaan ini selesai, saya mampu mengendalikan amarah saya. Itu contoh. Dia mampu mengenali kondisi emosinya. Dia sadar, sudah mulai nggak nyaman perasaanku ini. Udah mulai bad mood, udah nggak enak nih. Nah, daripada makin mulai nggak nyaman, aku cari sesuatu hal yang membuatku lebih nyaman. Tuh, contoh, dia mengenali kondisi emosinya sendiri. Makanya, sebaik-baik pemimpin doanlah diri Anda yang memimpin diri Anda sendiri. Iya, sinyal itu harus Anda munculkan. Bukan bad sinyal ya. Alarm saya katakan. Alarm apapun. Kenapa? Karena ketika Anda misalnya bukan cuma emosi negatif ya. Emosi positif berlebihan juga bisa berbahaya. Emosi positif berlebihan itu juga bisa berbahaya, khususnya bagi orang yang tipe influence seperti saya. Ketika saya mengalami kebahagiaan berlebihan itu gawat itu. Gawatnya apa? Saya bisa foya-foya dengan uang saya. Tuh. Saya bisa foya-foya. Kawan datang, bayari makan. Akhirnya apa? Habis duit buat bayari makan aja. Kenapa? Karena saya bahagia terlalu berlebihan. Itu salah juga teman-teman sekalian. Jadi mengenali kondisi itu kita tahu kalau aku begini akan begini. Nah, kalau saya dibujuk seperti ini, saya pasti akan lemah. Nggak boleh, kok dibujuk seperti ini maka saya harus lebih kokoh lagi, lebih kuat lagi. Ya, itu contoh. Yang kedua, kemampuan mengekspresikan emosi secara tepat. Ada orang yang marah sampai mukul meja, sampai lempar-lempar banting barang. Ada orang yang bahagia sampai gitu misalnya kan, merendahkan wibawa. Ada orang yang sedih sampai meraung-raung, sampai guling-guling. Ada, kawan-kawan sekalian. Seorang leader harus mampu mengekspresikan emosi secara tepat. Dan yang ketiga, bagaimana manajemen, ya, mengelola emosi. Dan ketiga ini akan fokus saya ajarkan nanti di kelas leadership. Ini bab namanya state of mind. Ya, ada namanya state of mind. Di NLP namanya state of mind. Bagaimana Anda bisa mengendalikan diri Anda, mengendalikan pikiran, perasaan, dan fisiologi Anda, fisik Anda, tubuh Anda. Dan ini sudah diajarkan sama Rasulullah SAW 14 abad yang lalu. Apabila kamu marah, dalam keadaan berdiri, duduk. Duduk, baring. Nggak juga, wudhu untuk sholat. Itu sudah terjadi proses bagaimana kita belajar untuk mengenali kondisi, mengekspresikan, dan mengelola ya emosi kita. Oke, itu sudah diajarkan. Nanti saya akan ajarkan lagi dalam tips-tipsnya di kelas 2 hari itu. Banyak banget yang mau diajarkan ya di kelas itu ya. Kayaknya Syekh tambah lagi dong harga kelasnya ya. Oke. Oke. Kita tambah sih. Iya, 8.000 terlalu murah teman-teman sekalian untuk materi-materi itu ya. Ini baru pemanasan ini ya. Yang aslinya lebih dalam dari ini ya. Gimana? Satu materi 1,5 biasanya ya. 1,5 ya. Iya. Inilah materi minimal ya saya. Saya nggak bohong jujur, saya nggak bohong teman-teman sekalian. Ini materi satu-satu nih saya ajarkan gitu, ya.
Oke, bukan saya mau jualan, tidak, saya bukan mau jualan. Maksudnya artinya sangat sayang sekali ketika ada kesempatan seperti ini Anda sia-siakan. Nah, itu dia maksudnya. Sangat sayang sekali kesempatan ini Anda sia-siakan. Saya baru daftar sebuah kelas yang kelasnya itu saya ajarkan kemarin di kelas namanya keberlimpahan. Di keberlimpahan saya adakan 1 hari full, kalau di online 3 pertemuan, masing-masing 2,5 jam. Itu peserta bayar 199, ya. Saya bayar 199, mereka bayar 199, dan kemarin saya baru daftar kelasnya juga, ya. Materinya hanya bagian dari kelas keberlimpahan itu. Saya ikut untuk meng-upgrade diri saya. Ya, saya ikut untuk meng-upgrade diri saya. Makanya untuk memperkuat intelektualitas saya sebagai seorang leader harus terus belajar. A leader is a learner. Seorang leader adalah seorang pembelajar. A leader is a learner. Kemudian a leader is a reader. Oke, yang pertama a leader is a learner, seorang leader adalah seorang pembelajar. Yang kedua, a leader is a reader. Seorang leader adalah seorang pembaca. Oke, saya ikuti kelasnya online loh, cuma 2 jam. Saya bayar 350.000. 2 jam, materi cuma 1, yang materi itu adalah a part of my materi juga, sengaja saya ambil, saya ikuti untuk memperbesar nilai saya. Saya bayar 350.000. Ini kelas leadership 2 hari, 16 jam, hanya 800.000. Betapa murahnya teman-teman sekalian. Ini kesempatan yang nggak boleh Anda sia-siakan. Sayang sekali, benar serius. Oke, seperti itu ya. Saya hanya menekankan itu aja. Tidak ada maksud saya mau jual kelas apa tidak, enggak. Toh yang adakan kelas ini juga bukan saya. Yang adakan kelas inilah dari Darussalam ya. Oke. Benar ya, Syekh ya? Bukan saya yang ngadakan. Kalau saya ngadakan 2 juta sih. Benar sih, tahu kita. Makanya ini kan dedikasi kita untuk pendidikan. Iya, itu dia sebenarnya dedikasi. Ya, bahkan ketika saya tanya berapa, ketika panitia nanya berapa, ya udah dakwah aja nggak usah dibayar, saya paling bayar ini makan sajalah, kata begitu. Karena ada memang saya menekankan ke klien itu tinggi, ada yang memang agak rendah. Kalau untuk dakwah seperti ini ya tidak ada masalah bagi saya, masalah uang. Allah akan balas dengan yang lain. Namun kenapa dibuat harga? Ini untuk menunjukkan keseriusan para peserta. Beda serius antara yang gratis dengan yang beda antara yang gratis dengan yang berbayar. Sensasinya itu beda, kawan-kawan sekalian. Saya yang udah bayar tapi nggak serius belajarnya. Itu dia ya. Dibandingkan dengan yang memang benar-benar gratisan, ya biasa aja gitu ya. Bayar murah, visinya mahal, Ustadz. Yes. Maaf Coach, apakah pelatihan leadership ini sama dengan pelatihan leadership Raimu Intelligent Mapping? Beda. Oke ya. Leadership Raimu ya. RIM ya, Raimu Intelligent Mapping. Ini siapa nih Bang Arif Dayat? Kok tahu dengan Raimu? Raimu itu yang buat itu adalah teman saya, junior saya, Bang Rahmat Mulyanur ya. Oke. Dan jelas beda karena Raimu itu berdasarkan pemetaan belahan otak gitu. Kalau saya umum. Ya di NLP tidak ada istilah dia orangnya kalau di Raimu itu konseptor, kemudian diligent gitu kan. Saya juga tahu itu. Ya, saya juga belajar itu gitu. Dan saya dengan Bang Rahmat juga saya sampaikan pada beliau, Mat, tolong materi antum itu didudukkan lagi lah, biar sama-sama kita kerjakan. Ini materi ilmu Raimu ini, ilmu RIM ya, RIM Raimu Intelligence Mapping ini benar-benar bagus sekali, memetakan intelijen seseorang berdasarkan wajah. Oke, ini bagus sekali. Yuk kita bangkitkan lagi. Kan lagi mati suri lah ibaratnya ya. Saya udah ngomong sama beliau beberapa hari yang lalu, ayo Mat kita naikkan lagi Raimu, nanti saya bantu untuk proses pengembangannya. Tapi jelas pelatihan leadership dengan Raimu berbeda. Oke ya. Ya saya tahu karena kenal dekat dengan Coach Rahmat. Ya beliau sekarang lagi di Banda Aceh. Ya beliau sekarang lagi di Banda Aceh. Kemarin baru kontak-kontak lagi. Dan beliau juga agen saya, ya agen madu saya di Banda Aceh. Oke seperti itu ya, Rahmat Mulyanur ya. Oke. Jadi beda ya. Beda antara RIM yang ada di beda leadership yang ada di RIM
dengan leadership yang akan saya bawakan. Kalau leadership di RIM itu pasti berdasarkan belahan otaknya, gitu kan. Dia kalau di Legend tipikalnya begini, nanti dia orang yang konseptor seperti ini, dia inspirator seperti ini, benar? Nah, kalau saya rata semua. Karena setiap orang bisa menjadi apa dia inginkan. Tergantung dia mau apa tidak. Selesai kawan-kawan sekalian. Saya adalah seorang yang influence. Saya orangnya influence itu artinya serak ya. Itu suara siapa boleh di unmute kan tolong. Oke. Saya orangnya berserak, saya orangnya udah 41 orang ya di sini yang hadir ya, alhamdulillah ya. Saya orangnya berserak, saya orangnya nggak telaten, tapi ketika saya diminta untuk teliti, saya teliti teman-teman sekalian. Saya orangnya opsional, main tebas aja, tapi ketika suruh minta detail, saya akan detail teman-teman. Jadi kita bisa, oke, thanks informasinya, sama-sama Bang Arif sih. Salam buat Bang Rahmat ya, oke, Rahmat Mulia Nur ya. Jadi artinya kita bisa menjadi apapun yang kita inginkan, oke, itu dia. Namun ketika Anda sudah menyadari bahwa saya tipenya ini, saya suka ini, saya mudahnya ini, akan lebih bagus lagi. Makanya RIM itu saya diskusi dengan Bang Rahmat Mulia Nur, RIM itu adalah bagaimana meluruskan benang yang kusut. Setelah benang kusutnya sudah rapi, pakai NLP agar bisa lebih tegang gitu, ada lebih agar bisa membentuk kain ya, membentuk alur seperti itu dia kawan-kawan sekalian. Oke. Good, kita lanjut ya. Malah jadi promosi saya. Oke. Yang berikutnya liability. Oke, sociability saya singkat aja ya karena waktu mendesak, nanti kita lebih banyak sharing-sharing aja. Dan materi ini akan saya bagikan bagi Anda ya, saya bagikan untuk Anda nanti. Saya silakan minta di grup atau ke admin, nanti akan saya bagikan dalam bentuk PDF. Sociability itu ada 3 ya, social awareness, bagaimana Anda melihat konteks dan situasi sosial, artinya bagaimana kita berperilaku dengan konteks yang ada. Ingat, beda konteks kita harus beda perilaku. Apalagi kita berhadapan dengan banyak orang, komunitas sosial. Yang satu bilang bumi datar lah, yang satu bilang bumi bulat lah, ya. Yang satu bilang apalagi kawan-kawan sekalian, yang benar-benar kontroversi lah. Nah, kita sebagai seorang leader harus memahami konteks dan kondisi sosial seperti apa. Misalnya Anda penempatan tiba-tiba harus di daerah Dolok Sanggul, bagaimana perilaku daerah sana. Nanti tiba-tiba di penempatan di Bali G, gimana lagi perilakunya. Tiba-tiba penempatan di Banda Aceh, gimana lagi perilaku sosialnya. Itu harus siap, teman-teman sekalian. Fleksibel, tanpa harus melanggar norma-norma agama. Berikutnya social relationship, bagaimana Anda mampu menjalin hubungan dengan berbagai pihak. Untuk menjalin hubungan juga akan saya ajarkan khusus di kelas leadership nanti, di mana kita bisa menggunakan teknik namanya matching and mirroring. Oke, dan bagaimana cara menyelesaikan masalah antar manusia, maksudnya menyelesaikan masalah antar tim. Jadi jika tim Anda si A berbikin masalah konflik dengan si B, bagaimana cara Anda mendamaikan mereka? Nah, itu diajarkan kawan-kawan. Bukan diajarkan, itu kemampuan yang harus Anda miliki rekan-rekan sekalian ya, sebagai seorang future leader. Nah, ya ini saya singkat aja. Dan terakhir, enggak terakhir ya, berikutnya ada personality, artinya Anda harus memiliki self awareness tentang visi misi pribadi. Makanya seorang leader itu kan visioner. Maka dia harus punya visi misi pribadi. Makanya Anda nanti di sana juga akan diajarkan bagaimana cara membuat visi. Bukan visi foya, misi foya, visi misi foya-foya, bukan ya. Oke. Apa itu visi, gimana cara membuatnya, cara membuat misi, kemudian membuat core value-nya, kemudian membuat culture-nya, itu harus Anda miliki, teman-teman sekalian. Kalau tahu seandainya visinya itu tidak bisa berkembang, ganti visinya. Oke. Nah, kemudian Anda harus punya self confidence, bagaimana percaya dengan diri sendiri, pede, dan bagaimana memiliki kemampuan untuk memotivasi diri, self motivation. Kan aneh banget leader tapi sering down, sering nggak semangat, sering putus asa. Masa dia tiap hari harus ketemu ustadz yang minta motivasi, dia harus ketemu coachnya untuk minta saran, masukan? Nggak bisa dong. Maka seorang leader harus memiliki kemampuan untuk memotivasi diri. Itu ya. Oke. Nah, ini saya singkat aja. Morality, dia harus integritas, responsibility, dan generosity. Jujur, konsisten, bertanggung jawab. Bertanggung jawab, bukan menyalahkan. Ini kan gara-gara kamu nih, jadi begini. Nggak boleh. Jadi kalau seandainya Anda menyalahkan orang lain atas sebuah kesalahan,
Anda masih belum memiliki kemampuan leadership yang oke. Sekalipun memang dia salah, sekalipun memang dia yang salah, tapi bukan 100% kesalahan dia. Itulah the meaning of communication is respond you get. Mana sebuah komunikasi adalah respon yang Anda dapatkan. Ini terjadi pada tim saya ketika itu. Ada seseorang kami ya, gitu, ketika ada masalah, katakan, oh dia nggak salah, ini salah saya karena saya belum mengajarkan dia. Saya katakan seperti itu. Dia tidak salah sepenuhnya karena belum saya ajarkan. Wajar dia salah. Makanya yang salah adalah saya. Bukan artinya menyalahkan diri sendiri ya, bukan seperti itu. Tapi ya wajar dia belum seperti itu. Mungkin karena aku belum mengajarkan dia. Tanggung jawab kawan-kawan sekalian. Dan sikap murah hati ya. Nah, tambahan lagi environmental. Bagaimana seorang leader harus mampu menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Zaman sekarang ini isu lingkungan hidup sangat tinggi kawan-kawan sekalian. Maka tugas sebagai leader, please tolong jaga lingkungan. Jihad aja kita nggak boleh nebang pohon sembarangan teman-teman sekalian. Makanya seorang leader itu harus mampu bisa menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kelestarian alam, tidak sembarangan menebang pohon untuk pembangunan, kemudian selokan, yang begitu-begitu diperhatikan. Dan terakhir, yang paling penting dari semuanya sebenarnya adalah spirituality. Nah, saya menggunakan kata spiritual ini karena materinya umum, ya. Jadi saya buat spirituality. Kalau misalnya kita ya jelas tidak akan lepas dari peribadatan kepada Allah. Maksud spiritual adalah diantaranya bagaimana kita harus meyakini semakin kita memegang jabatan, semakin terjadi seorang leader, kita akan semakin meningkatkan iman dan takwa kita. Bukan semakin menurunkan iman takwa kita. Kemudian kita selalu syukur dan husnuzon, menerima semua kejadian dengan perasaan positif. Semua kejadian asalnya adalah netral. Semua kejadian itu adalah netral. Tinggal kita yang memaknai apakah kejadian itu positif buat kita atau negatif buat kita. Ini kembali ke state of mind tadi dan purpose. Kita sadari bahwa kita sebagai seorang leader tujuannya adalah bagian a part of kembali kepada Allah. Bagian dari pertanggungjawaban kita sebagai hamba yang tunduk adalah sebagai khalifah, sebagai mewarisi kekuasaan yang sebelumnya ada. Nah, ini harus kita miliki kawan-kawan sekalian ya. Oke. Nah, jadi ada 7 dan inilah yang menjadi bagian dari future leader. Physicality, intellectuality, sociability, emotionality, personality, morality, environmentality, dan spirituality. Seperti itu di rekan-rekan sekalian. Oke. Nah, lebih asiknya kita akan sharing kurang lebih 20 menit ya. Oke, saya kembalikan kepada hostnya. Baik, terima kasih Coach. Kayaknya saya nggak sabaran ya untuk segera melaksanakan kegiatan nanti di hari Sabtu dan Minggu. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang belum tahu ya, baru bergabung di acara malam ini bahwasanya kami dari DIN ya, Darussalam Islam International Institute akan melaksanakan ya pelatihan tatap muka yang berjudul Leadership for Educational Leader, yaitu pelatihan kepemimpinan untuk pemimpin lembaga pendidikan. Nah, ini akan kita laksanakan nanti di Sabtu Minggu 9-10 Oktober saat hari penuh mulai jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Jam 9 sudah dimulai ya, Syekh ya? Ya, jam 9 sudah dimulai ya, start mulai ya. Jadi setengah 9 sudah hadir duluan. Saya nggak tepat waktu. Iya. Betul sih. Kita selalu tepat waktu ya kalau di kegiatan Darussalam Islamic International Institute. Bagi alumni tahu, alumni pasti tahu kalau jam 9 kita mulai, yang telat pasti ketinggalan materi. Baik, acaranya di Hotel Harper Wahid Hasim Medan ya. Tadi sudah disampaikan bahwasanya biayanya hanya 800.000 ya, dengan 2 hari penuh pelatihan. Itu sudah 2 kali coffee break ya, kita ada coffee break dan makan siang di resto hotel. Nah, ini sangat murah ya Bapak Ibu sekalian. Ya, hitung-hitung apa ya, Coach ya? Biaya hotel aja ya. Ya. Hitung-hitung biaya hotel demi kenyamanan Bapak Ibu semua. Seperti mana
yang disampaikan oleh Coach Habibie tadi, bahwasanya ini adalah bentuk dedikasi kami dari Jerusalem Islam International Institute, yang mana memang kami bergerak di bidang pembimbingan, pelatihan untuk pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan Islam. Kita sudah ada 5 kali melakukan pelatihan berkisar pendidikan, dan mungkin di sini ada alumni dari pelatihan pertama ya. Ya Coach ya, masih ingat Coach? Yes. Pelatihan kita memimpin sekolah bermutu 5.0. Ya, saat itu Coach pemateri pertama, lalu ada Ustadz Edi Sueri pemateri kedua, dan pesertanya merasa kurang atau ketagihan, ya, itu materinya kurang Coach, ya, sehingga kita laksanakan pelatihan leadership ini, bentuk dedikasi kami kepada para calon-calon atau pemimpin-pemimpin di dunia pendidikan, hanya Rp800.000. Nah, tadi Coach sudah sampaikan biasanya itu satu materi itu sekitar 1.500.000. Nah, ini nanti Bapak Ibu akan mendapatkan paling sedikit 6 materi. Ya, 6 materi dengan hanya Rp800.000 saja. Nah, itu tadi ada pesan ya dari Labuan Batu. Ya Ustadz, Ustadz Hazar, ya Labura akan berangkat. Itu kalau nggak salah 6 orang ya Ustadz ya. 6 orang akan berangkat dari Labura ya. Ada beberapa mahat atau sekolah dari Labuan Batu, baik Labuan Batu Utara, Labuan Batu Selatan. Insya Allah rata-rata mengirimkan leader-leadernya. Lalu juga dari Ulul Ilmi, ya Ulul Ilmi insya Allah akan menurunkan semua kepala sekolahnya ya untuk mengikuti pelatihan kita ini. Nah, jadi Bapak Ibu, Ustadzah sekalian yang belum mendaftar, saya kira sangat sayang apabila dilewatkan kesempatan ini, karena kita belum tentu setahun sekali melaksanakan ini. Ya baik, mempersingkat waktu, mungkin kita buka sesi tanya jawab, Coach. Ya, silakan. Ya, sesi tanya jawab, silakan bagi Bapak Ibu, satu saja yang ingin bertanya, silakan langsung saja di unmute dan kalau mau dibuka videonya dipersilakan. Baik, yang mau bertanya silakan. Bisa juga melalui teks. Yes. Iya, tidak ada. Terima kasih. Nggak jadi bikin penasaran aja. Semua, ya, Masya Allah, semua leader Ulul Ilmi Islamic School dari tingkat TK sampai tingkat SMP insya Allah akan bergabung di kegiatan kita, Coach. Masya Allah. Yes, Insya Allah. Sudah mengetik, oke. Typing. Ilham. Saya mau bertanya, oke silakan. Lama ya mengetiknya. Mau langsung juga boleh ya? Mau live langsung juga Ya, boleh kalau bertanya. Ada 40 orang ya, Syekh ya, yang ikut kelas ini ya, Masya Allah ya. Baik, Bapak Ibu, lama ya, Set, ngetiknya, Set. Langsung aja, Set, ngomong, Set. Wah, ini langsung ke prakteknya. Coach, gimana caranya agar perkataan kita didengar dan dikerjakan guru-guru gitu ya? 3 kali gurunya, guru-guru. Oh iya. Gimana caranya agar perkataan didengar? Kalau didengar tuh gampang. Benar ya? Gimana caranya agar perkataan kita dengar? Dengar tuh gampang karena mereka punya telinga. Ngomong aja didengar.
Ngomongnya pasti mereka dengar. Namun dikerjakan belum tentu gitu. Nah, apa? Pertanyaannya gitu kan, kenapa? Jadi kita analisis dulu ya, kita analisis ya. Kita saya ajarkan dulu cara menganalisis dengan menggunakan metode coaching ya. Oke, kenapa ada orang yang ketika sudah disampaikan sebuah perkara namun tidak dia kerjakan? Ya kan caranya agar perkataan kita didengar dan dikerjakan. Berarti kan intinya adalah mereka nggak ngerjakan apa yang kita sampaikan, benar ya? Itu kan berarti maknanya kan. Caranya agar perkataan kita didengar dan dikerjakan. Berarti kan maknanya adalah selama ini perkataan kita pertama mungkin tidak didengar. Nggak mungkin nggak dengar, pasti dengar, cuma nggak diindahkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak dikerjakan. Benar ya? Itu maknanya ya. Oke. Nah, maka saya akan bertanya kembali. Biasanya apa yang membuat seseorang itu tidak mengerjakan sebuah perintah? Ayo. Kita analisis dulu kan? Jadi kalau saya nggak pernah, bagaimana caranya? Oh, caranya pertama kamu harus begini, kedua begini, ketiga ini. Saya nggak bisa menjawab seperti itu. Kalau dulu ya, macam hebat kali saya gitu kan, sebagai memberikan jawaban gitu ya. Oh, cara agar orang mau mendengar mengerjakan kita, pertama begini, kedua gini, ketiga gini. Saya nggak seperti itu kalau menjawab. Kita analisis dulu kalimatnya. Kenapa ada guru yang tidak mau mengerjakan apa yang kita perintahkan? Itu dulu kita analisis. Ayo. Nah, saya jawab ya. Bisa jadi misalnya pertama, oh, karena dia meyakini yang akan dilakukan akan sia-sia misalnya. Berarti kan ada belief-nya. Meyakini. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak percaya dengan apa yang disampaikan sehingga dia nggak mau melakukan. Dan ini bisa kita analisis lagi kan, kenapa dia tidak meyakini? Karena dia mungkin punya pengalaman, pernah dikerjakan nggak berhasil. Sehingga pengalaman itulah dia jadikan sebagai keyakinan dia. Yang kedua, dia nggak percaya. Kenapa nggak percaya? Karena belum terbukti. Atau Anda, si pemerintah yang memberikan perintah juga tidak melakukan itu. Yang ketiga, bisa jadi dia tidak mengerjakan karena tidak tahu caranya. Yang keempat, bisa jadi dia tidak mengerjakan dikarenakan dia tidak bisa melihat kira-kira apa manfaatnya untuk dia atau apa hasil akhir yang akan dia dapatkan ketika dia mengerjakan itu. Ada banyak kan? Itu yang kita analisis. Sehingga apa? Treatment-nya tepat. Oh, ternyata dia belum tahu caranya. Ya diajarkan dulu. Makanya sudah berapa sering Anda memberikan pelatihan kepada guru-guru Anda? Ayo. Sudah berapa sering Anda mengikuti pelatihan? Makanya ingat ya, a leader is a learner. Ya. Seorang leader adalah seorang pembelajar. Sudah seberapa sering Anda belajar? Dan sudah berapa sering tim Anda diberikan pelajaran juga dengan hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan? Terjawab ya. Saya jawabannya umum. Saya nggak bisa jawab. Oh, caranya pertama kamu begini, 2, 3 begini. Enggak. Dari pertanyaan yang saya tanyakan balik dan contoh-contoh jawabannya, itu bisa menjawab insya Allah. Begitu Bang Ilham Wiranto ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi kita nggak bisa langsung memberikan caranya, tapi kita tarik dulu why, sebabnya. Itulah makanya di buku yang baru saya bedah 2 bulan lalu di Zoom, Start with Why. Ya, start with why. Yang pertama kali adalah why dulu, kenapa dia harus mau mengerjakan itu. Baru cari how-nya. Gimana, what, apa yang harus dilakukan. Kemudian how, gimana caranya. So, before we ask about how to, ya, sebelum kita nanya tentang gimana caranya, tanya dulu, kenapa begitu penting sehingga aku harus mengerjakan itu. Karena bagi dia nggak penting, maka nggak mau dia kerjakan. Gitu ya, Bang Wiranto ya, demikian ya. Ya, mohon maaf saya jawabannya seperti itu. Sengaja bikin Anda makin penasaran. Penasaran adalah pemasaran. Oke, good. Jadi lebih asik nanti ketika kita ngobrol langsung di kelas nanti ya. Gitu Bang Ilham, demikian. Oke, kemudian pertanyaan kedua. Coach, boleh bertanya, Coach?
Ya. Izin bertanya, Coach. Ada Sebentar, saya bahas. dua sisi. Ya udah, langsung tanya aja. Ya, Terakhir, silakan. Coach, ya. Mungkin sedikit tadi nggak sempat dengerin materi, tapi sebagian besar juga ngikutin. Silakan, Bang. Ada dua mata sisi, Coach. Pertama dari sisi kepemimpinan. Kalau misalnya pemimpinnya ini sebelumnya banyak melakukan kesalahan, terus mungkin belum banyak belajar, terus bagaimana cara meyakinkan bahwa dia itu memang mau memperbaiki keadaan dan dia bisa meyakinkan semua anggotanya bahwa dia adalah layak menjadi seorang pemimpin. Yang kedua, Coach, dari sisi orang yang dipimpin. Kalau misalkan dia bermental block atau juga dia bermental pesimis, bagaimana cara kita memimpin orang yang demikian, Coach? Oke, bagus sekali. Bagus pertanyaannya ya. Ini dalam banget nih kalau saya mau jawab nih ya. Bagaimana agar orang itu percaya gitu ya? Proof, beri bukti, selesai. Bukti. Berarti ada tolak ukurnya, ada alat ukurnya. Berarti ada KPI-nya, Key Performance Indicator-nya, indikator keberhasilannya. Contoh, saya ingin membuktikan bahwa setelah saya memimpin ini, tingkat kelulusan siswa 80%. Itu kan indikatornya. Lalu langkah-langkah apa yang kita lakukan sehingga bisa mencapai itu? Dan akhirnya berhasil. Itu proof bahwa Anda benar-benar ingin merubah, contoh. Jadi beri bukti, Bang. Untuk menunjukkan bukti harus ada indikatornya, harus kita buat. Jadi namanya kalau udah sederhananya ya, plan versus aktual. Apa rencananya, dan nanti di akhir bulan sudah seperti apa hasil yang sedang berjalan. Bukti. Itu dia. Kemudian bagaimana cara membuat orang, mempengaruhi orang yang pesimis atau memiliki mental block. Ada 3 penyebab seseorang itu pesimis, atau kalau kita dalam istilahnya limiting belief ya, bukan mental block ya. Limiting belief, memiliki belief yang terhambat. Ada 3. Yang pertama itu dikarenakan dia gimana? Apa sih yang pertama sih? Saya mau nguji sih dulu. Ini beliau alumni saya ada berkali-kali riset. Yang pertama apa? Ayo ingat. No sound, nggak ada suara. Sengaja nih biar karena lupa ya, pura-pura suaranya hilang ya. Lagi diganggu. Apa sih tadi? Lagi buka materi ya. Apa pertanyaan tadi? Kelewatan. Apa ya? 3 hal yang membuat orang mengalami limiting belief apa aja? Hope, hopelessness. Saya ini kan sengaja ya, oke. Mesti kurisit lagi dia. Yang pertama adalah hopelessness. Putus harapan. Aku nih apalah, cukup gini aja lah, nggak bisa lagi lah terus aku kembangkan. Orang tuaku broken home, istriku lari, anakku tak terurus. Nah, itu ya, tidak punya harapan. Yang kedua apa sih? Lupa ya. Oke. Yang pertama hopelessness. Kemudian helplessness, merasa butuh bantuan. Oke. Enaklah kau ada laptop, aku nggak ada. Enak lantung, punya mobil bisa kemana-mana, saya cuma punya sepeda. Itu. Yang ketiga, merasa tidak layak. Awak ini apalah. Jadi, bagaimana meningkatkan orang mempengaruhi orang pesimis? Pertama, ketahui dulu penyebab kenapa dia pesimis. Ketahui dulu, nanti kita ajarkan gimana cara mengidentifikasinya. Kemudian baru tahu masalah penyebab utamanya apa, baru diselesaikan dengan cara memberi harapan, dengan memberi cara kelayakan, dengan cara memberikan penghargaan dan sebagainya. Nah, ciptakan dulu goal dalam hidup dia. Setiap orang harus memiliki hope, memiliki harapan. Nah, munculkan dulu harapan dalam hidupnya sehingga dia jadi optimis. Dengan cara apa? Mencontohkan orang-orang yang dulunya pernah gagal akhirnya berhasil, orang-orang yang memiliki ketidakmampuan akhirnya bisa bertumbuh berkembang. Itu contoh-contoh sederhana untuk meningkatkan optimisme. Seperti itu dia ya, Bang Uzi ya. Semoga jawaban saya bisa dapat. Kalau kurang jelas saya memang sengaja saya nggak mau jawab dengan jelas di sini ya. Bikin penasaran dulu ya kan. Tapi seperti itu ya, seperti itu. Apapun ceritanya, cari dulu akar masalahnya. Oke, tips memimpin orang yang lebih tua dari segi umur, Coach. Libatkan dia. Selesai.
libatkan dia dalam mengambil keputusan, dalam mengarahkan. Nah, nanti di sesi coaching, nah ini dia. Di sesi coaching akan diajarkan bagaimana cara memimpin orang lebih tua. Jadi orang yang lebih tua itu sudah dipastikan mereka adalah orang-orang yang pasti merasa, wah, kau tahu apa gitu kan? Aku sudah lama, benar ya. Nah, nanti dengan metode coaching ya, kita bisa memimpin dia tanpa dia merasa dipimpin. Pengaruhi dia, memerintah dia tanpa dia merasa diperintah. Itu nanti di sesi coaching ya, memimpin orang yang lebih tua. Libatkan dia dalam beberapa hal yang dia dalam beberapa hal yang dia mampu, oke? Kemudian posisikan dia sesuai dengan kondisi sesuai dengan skill yang dia miliki. Nah, nanti materi ini pertanyaan ini ketika Anda Bang Azhari Lim nanti gabung, tolong tanyakan lagi. Saya akan jawab dengan lebih jelas lagi. Tapi intinya yang pertama libatkan. Kemudian tantang. Oke. Ketika dia sadar tidak mampu, maka Anda bisa dengan kesepakatan pindahkan dia ke jabatan lain yang dia bisa yang membuat kita tidak terhambat akibat aktivitas dia gitu. Nah, karena kan kalau misalnya yang usianya lebih tua, misalnya kita sudah 40 50-an, itu kan sudah maaf ya, sudah sebagai sulit untuk berkembang. Orang seperti itu harus kan tempat yang pas. Oke. Ingatkan lagi saya di kelas nanti. Coach, bagaimana kalau bawaan atau keturunan memiliki emosi berlebih? Nggak ada, emosi berlebih itu tidak ada bawaan lahir. Dikit-dikit marah, atau kalau senang suruh baik, nggak ada bawaan lahir, nggak ada. Yang kita bawa sejak lahir itu hanyalah agama, ya. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ya kan? Kita bawaan lahir adalah agama kita. Sesungguhnya setiap manusia anak Adam itu lahir dalam keadaan Islam. Jadi yang kita bawa sejak lahir adalah Islamnya, bukan emosinya. Oh, sejak kecil dia emosional. Kenapa bisa seperti itu? Nah, itu dikarenakan perilaku yang diinstal. Perilaku yang ditanamkan sama orang tuanya, gurunya, lingkungannya. Sehingga dia membuat seperti itu. Lalu apakah bisa dirubah? Saya bertanya, seandainya handphone Anda, tiba-tiba Anda menginstal aplikasi banyak yang membuat akhirnya handphone Anda hang. Ya, benar gitu ya? Nah, bisa nggak Anda uninstall atau Anda remove aplikasi tersebut? Sehingga membuat handphone Anda lebih lega. Bisa nggak? Bisa kan? Sama. Emosional, perilaku itu adalah aplikasi yang tersimpan di pikiran kita. Diinstal oleh orang tua kita, lingkungan kita tanpa kita sadari. Sehingga apa? Bisa juga kita uninstall perilaku tersebut. Bisa. Oke, kalau mau belajar lebih dalamnya di kelas NLP, bukan di kelas leadership, ya. Oke, mengendalikannya, memahaminya bisa sekali, tidak ada keturunan emosional, enggak, ya. Anda emosional dikarenakan Anda melihat orang tua Anda sering emosional. Itu salah satu penyebab Anda emosional, ya. Izin live, Coach, mau rehat, insya Allah bertemu, insya Allah, amin, ya, Kak Leli, Mbak Lelisha, ya. Oke, penuh daging, ya. Iya, saya enggak penuh daging, saya penuh lemak, ya. Masya Allah, syukron. Izin, apa trainingnya khusus lembaga pendidikan saja ya Pak? Ya ini mungkin Pak Hendra bisa menjawab ya. Apakah lembaga pendidikan saja atau umum gitu ya? Saya wallahu alam, karena ini kemarin request untuk lembaga pendidikan ya pasti akan materinya, contoh-contoh case-nya adalah ya di pendidikan. Padahal materi yang saya bawakan umum. Bahkan materi yang saya bawakan adalah materi untuk bisnis. Sebenarnya materi yang saya siapkan ini adalah materi untuk bisnis perusahaan. Nah, hanya mungkin tinggal digeser-geser dikit aja lah untuk pendidikan gitu ya. Oke, ya itu jawabannya ke ininya, Berapa, C-nya. Teh? Ya. Teh, kalau untuk bisnis berapa biasanya? Hah? Gimana? Kalau untuk bisnis biasanya berapa? Ya 2 juta, Bang. Satu hari 1 juta satu orang biasanya. Heeh. Saya nggak bohong. Kemarin saya ngadakan materi ini juga kemarin. Leadership. Oke. Beberapa di yang in-house yang terbuka. Nah, kalau misalnya untuk corporate itu biasanya 10 juta. Ya, minimal 10 orang sampai 15 orang itu tarifnya itu 10 juta untuk corporate kelas leadership. Ya itu ya, mungkin itu jawabannya Pak Reja ya. Karena memang ini kita bentuknya dedikasi ya untuk pendidikan. Jadi yang mengikuti itu hanya dari lembaga pendidikan ya. Karena kita tahu gimana sih
pendidikan yang biasanya itu lembaga yang non-profit ya, yang biasa non-profit, sehingga kadang-kadang materinya itu atau sumber dananya itu kalau nggak dari siswa atau dari dana BOS, ya mungkin kita nggak bisa menerapkan harga yang seperti bisnis yang memang profitable. Ya orientasinya ke Nah, profit. maksudnya gini, Bang Reza ini mungkin bukan dari pendidikan, mau ikut bisa nggak gitu? Japri aja nanti, Japri aja. Iya, Mungkin Bang Japri. Reza Ya. Japri aja nanti dengan saya nanti. Iya. Di grup Bang Reza berarti Kalau ada saya di grup sebenarnya ya? bisa aja, cuma nanti Bang Reza harus mencocokkan sendiri dengan pengalaman dia gitu ya Ya di benar. lapangan. Karena materinya sudah disesuaikan dengan pendidikan. Bang Reza nanti mungkin kita bisa bicara secara khusus nanti secara pribadi, nanti hubungi saya di grup ya, saya yang selama ini share berita, nanti kita bicara lebih intens. Mungkin Bang Reza nanti mana tahu setelah mengikuti ini bisa berpikiran untuk membuka lembaga pendidikan, mana tahu seperti itu saya. Oke, udah kelewatan ya. Udahlah ya. Ya, mungkin nanti sekian aja Bapak Ibu sekalian ya, untuk materi yang lebih dalam, lebih jelas, lebih padat. Kita berjumpa nanti di pertemuan tatap muka di pelatihan Leadership for Educational Leader ya di hari Senin. Bagi yang belum mendaftar, segera mendaftar ya. Untuk pendaftaran itu paling lama di hari Jumat, karena itu jadwal kita yang biasanya untuk memberikan jumlah peserta ke pihak hotel. Jadi hari Jumat kami harapkan pendaftarannya. Nah, ini yang akan kita pelajari nanti. Tadi Coach Habibie sudah menyampaikan satu materi, berarti ada 7 yang akan Bapak Ibu terima. Di sini ada 6, yaitu tentang leadership mastery, ya, di tanggal 9 nanti, effective communication skill dan basic coaching skill. Tadi kan sudah ada dibahas sedikit-sedikit bagaimana cara coaching. Lalu DISC karakter, yaitu bagaimana cara mengenali karakter bawahan-bawahan Bapak Ibu para leader nanti. Lalu bagaimana membangun tim dan membuat teamwork ya agar mereka bisa bekerja secara efektif. Lalu bagaimana melakukan assessment tim. Nah, ini yang akan kita pelajari dengan hanya 800.000 ya. Oke. Terus DISC karakter ini, kalau Anda mau beli toolsnya itu 250.000 ya. Toolsnya, alat ukur DISC-nya itu harganya di luar, Anda boleh cek, itu harganya 250.000. Di sini dan di kelas ini saya kasih free. Masya Allah, free ya. Berarti ajarkan cara bacanya. Ya, berarti sudah ada aplikasi ya saya. Ya. Bentuknya aplikasi ya, nanti mungkin anggota Bapak Ibu tinggal isi nanti aplikasi itu, dan Bapak Ibu diajari cara membaca karakter anggotanya berdasarkan aplikasi ini nanti, aplikasi DISC. Baik, terima kasih banyak ya, Jazakumullah khair atas materinya, ilmu yang bermanfaat. Dan waktu istirahat antum mungkin mengganggu waktu istirahat. Ya, kami dari DIN mendoakan semoga apa yang antum berikan pada malam hari ini menjadi amal jariah ya, dan bermanfaat bagi Bapak Ibu di sini semua, dan bisa mempraktekannya sehingga manfaatnya bisa juga antum rasakan. Baik, terima kasih Coach Habibie. Ya. Kita jumpa nanti di hari Sabtu Minggu ya. Bapak Ibu yang sudah mendaftar, besok saya proses lagi mengenai pendaftarannya, dan yang belum mendaftar segera mendaftar paling lama di hari Jumat. Kalau saran saya jangan sendirian Coach ya. Ajak teman-temannya, ajak timnya supaya bisa menerapkan ilmunya bersama-sama. Baik, terima kasih Coach Habibie ya, Bapak Ibu, sekian dari materi Future Leader pada malam hari ini. Ya, kita bertemu lagi nanti di acara Leadership for Educational Leader tanggal 9-10 Oktober di Harper Hotel. Di sana kita akan mendapatkan ilmu yang lebih mendalam dan bermanfaat lagi bagi kita semua. Kita close? Ya. Ya,
selamat malam, selamat Oke, istirahat, selamat. Coach, dan Ya. Bapak Ibu sekalian. Saya tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baik. Oh, nggak usah pakai sesi foto-foto ya, nanti aja di. Salah nanti aja ya. 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 Terima kasih Ya. Bapak Ibu Ustadz sekalian. Selamat malam. Oke, saya close ya.